Siapa sih yang nggak tahu mie? Yap, di Indonesia makanan sejuta umat ini menjadi saingan berat nasi dan roti. Peluang bisnis mie ini pun dijabanin bos sama host cantik Miss Indonesia 2007 Kamidia Radisti. Bertempat di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Disti membuka kedai mie panjang umur. Hai bos, wah kebetulan nih karena saya senang banget makan mie dan sekarang juga punya bisnis kuliner. Dan apalagi kalau bukan mie dong. Gimana kalau sekarang kita lihat ya bisnis mie saya. Yang penting cuan bos. Nah ini dia nih tempatnya. Kelihatan kan ya? Udah ditaruh di sini. Dan cuan itu bosnya. Cuan bos. Yap, dari hobi makan, bisa jadi cuan. Nggak cuma suka cuap-cuap aja nih di TV, presenter kelahiran tahun 1984 ini akhirnya memberanikan diri membuka kedai mie pertamanya tahun 2018 lalu. Iya, sebenarnya sih kayak udah pengen dari lama gitu ya. Dan selalu berpikir, oh ini harus fokus gitu. Kalau kita berbisnis tuh kayaknya bener-bener harus fokus, waktunya 100% di situ. Terus kita pikir, kapan dong ya nyari waktu yang tepat gitu. Sedangkan saya tipikal orang yang kayaknya emang suka ngerjain banyak hal. Jadi akhirnya memang tahun 2018 itu jadi awal mula. Karena waktu itu ada temen yang ngajakin sebenarnya. By the way, kenapa ya dinamain mie panjang umur? Kalau kita tahu sebenarnya mie panjang umur di Chinese kan memang ada ya mie goreng yang mereka punya filosofi makannya nggak boleh sampai putus dan proses sebenarnya kapan dimakannya itu biasanya kalau nggak Imlek atau lagi ulang tahun. Jadi filosofi itu yang sebenarnya kita ambil walaupun yang kita jual adalah bakmi bukan mie goreng karena kalau mie panjang umur sebenarnya adalah mie goreng gitu. Tapi filosofi untuk panjang umur itu juga termasuk doa akhirnya. Widih, jadi tips nih bos, kalau mau mulai usaha, pikirkan nama brand kamu masak-masak, jangan ngasal. Nama yang baik bisa jadi doa agar bisnis pun berkah. Untuk membuat brand, usahakan simple dan mudah diingat, serta mewakili jenis produk yang kamu jual sesuai target pasar. Oh iya bos, bisnis mie termasuk bisnis yang praktis. Proses pengolahannya juga nggak ribet kok. Nggak heran ya kalau dapur yang dibutuhin juga simple banget. Nggak perlu ukuran yang besar dan perabotan yang banyak, so bisa hemat modal juga nih. Ada tips lagi nih bos dari Disti. Dari awal, jangan sampai urusan rumah tangga terus kemudian kebawa di tempat bisnis atau bisnis kebawa di rumah tangga gitu. Jadi kita juga sama-sama belajar disiplin untuk patuh dengan rules yang kita bikin sendiri. Nah itu juga nggak mudah soalnya kita akhirnya bikin dua, suami ngurusin soal dapurnya, saya ngurusin soal manajemennya. Gak main-main ya bos, langkah pertama pasangan suami istri ini dalam merintis bisnis kulinernya adalah dengan melakukan rebranding. Dalam melakukan upaya rebrandingnya, Disti dan suaminya Lutfi sampai harus konsultasi sana-sini loh. Mulai dari berkonsultasi dengan konsultan brand demi mengubah konsep kedai mie-nya, sampai konsultasi terkait menu mie-nya bos, Authentic Chinese Noodle. Sampai akhirnya Disti mendapatkan ide menjual mie karet autentik lengkap dengan suasana negara asalnya. Dinamakan mie karet karena teksturnya kenyal mirip karet. Ukurannya juga relatif lebih besar dan tebal dari mie biasa. Uniknya nih bos, kalau mie karet pada umumnya terbuat dari telur ayam, Disti bikin pembeda, yaitu mie karet dari telur bebek. FYI aja nih bos, lantaran mie karet identik dengan tekstur yang kenyal, proses perebusannya wajib diperhatiin. Cukup 40 detik aja. Keunikan lainnya, semua ingredients yang dipakai Zero MSG alias No Micin-Micin Club. Label sehat ini yang jadi daya tarik mie panjang umur. Eits, kandungan yang gak kalah menyehatkannya juga ada pada kuahnya nih bos. Kuah kaldu ayam yang berpadu dengan racikan jahe.
Cocok kan jadi makanan saat pandemi? Nggak cuma itu bos, karena merujuk pada mie China yang autentik, untuk tampilan setiap porsi mie karetnya dibikin super simple. Nggak rame topping alias cuma ada irisan ayam pejantan dan tanpa sayur. Ini dia yang bedain mie karet di sini dengan kedai lainnya. Hayo, siapa yang nggak ngiler lihat mie karetnya? Start dari harga Rp35.000 sampai Rp52.000 dinilai masih masuk di kantong dong ya untuk harga kuliner di wilayah presisius kayak Kemang ini bos. Dalam satu hari kedai ini mampu menjual 50 mangkok mie. Kalau pada beli yang termurah seharga Rp35.000 aja dikali 50 mangkok dikali 1 bulan, berapa tuh omsetnya? Kalkulator mana kalkulator? Gimana bos? Udah puas kan kepoin bisnis mie karetnya kami di Radisti? Tertarik bisnis kuliner juga kayak Disti? Ini kunciannya bos. Wow, seger banget, ditutup dengan jeruk medan murni, nggak pakai tambahan air dan juga gula. Jadi buat teman-teman ya, ini walaupun belum habis ini saya akan tuntaskan ini semua. Tapi buat teman-teman yang sudah mulai usaha, aduh kok pandemi atau bahkan baru akan mulai usahanya ragu-ragu karena pandemi dan pilihannya banyak banget, mau bisnis apa ya enaknya. Udah deh, jangan terlalu banyak dipikirin, langsung bikin perhitungannya, berdoa dan nekat biar mulai. Halo bos, pagi-pagi makan nasi uduk, lauknya apa coba? Kalau aku sih sukanya gorengan, karena renyah, terus bikin kenyang. Kalau ngopi enaknya sambil ngemil apa ya? Gorengan, karena memang udah paling enak buat sambil ngopi. What? Gorengan juga? Satu lagi deh, kalau lagi nggak ngapa-ngapain, gabut siang-siang paling enak makan apa coba? Kayaknya gorengan deh kak. Ya ampun, warga plus 62 emang terkenal suka banget sama gorengan. Dari zaman nenek moyang nih, jangan-jangan. Wah, suka banget gorengan, karena tuh gorengan tuh deket sama anak tongkrongan kan. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang hobi makan gorengan everywhere and every time bisa jadi peluang bisnis nih bos. Dan peluang menjanjikan ini ditangkap oleh pebisnis muda yang akrab disapa Mas Wildan. Nggak cuma jual satu gerobak aja, tapi Mas Wildan ini punya target 250 gerobak tahun depan. Iya, bukan dengan cara goreng sendiri lalu jual di pinggir jalan. Wildan dan partnernya membuat sistem waralaba gorengan. Duh, mau bikin gorengan naik kelas nih ceritanya mas. Sebenarnya sih ini dari kegelisahan kita sih. Pertama ngeliat waralaba yang ada di Indonesia. Jadi keresahan. Jadi kalau dilihat tuh kalau waralaba di Indonesia, memang 60% itu dikuasai sama waralaba dengan brand asing dan 40% baru lokal. Nah, tapi lucunya nih, dari yang lokal sama yang asing ini, mereka tuh selalu ngangkat kuliner-kuliner yang berbau aroma internasional. Kayak kita lihat kebab, sushi dan semacamnya. Padahal tuh ada potensi lokal. Misal saya ambil salah satu gorengin yang deket sama kita. Kalau mau diwaralabain, tentu gorengan yang mau dijual nggak boleh sembarangan ya bos, tapi gorengan another level. Jadi apa nih mas yang bikin gorengannya beda? Kita ada bumbu-bumbu Nusantara kayak pakai tahu gejrot, empe-empe, bumbu siomay, terus barbeque dan semacamnya. Jadi itu bedanya. Dan kita juga menjamin nih masalah kebersihan. Apalagi kan di era pandemi kayak gini, kita tahu banget kan masalah kesehatan jadi makin penting. Walaupun gorengannya asik pakai cocolan gitu, tapi Mas Wildan pasang harganya tetap ramah di kantong kok bos. Bentar, ramah di kantong siapa dulu nih? Harganya aja 15.000 per porsi, dapat 4 gorengan, 1 minuman kemasan dan 1 jenis saus.
Murah dong kata anak sultan, tapi sobat miskin tetap aja bilang itu kemahalan. Ya iya sih, kan biasanya gorengan cuma 1.000. Gimana tuh saingannya? Ya mereka bilang, lo 15.000 ngapain beli kayak gitu? Kalau 10.000 udah serap nih kalau beli gorengan biasa. Sedangkan kalau kita jual ke segmen yang tepat, dia bilang, serius nih, untung dengan jual 15.000 ini murah banget. Bahkan waktu itu berapa customer kita yang memang sasaran sesuai kita dibilang kebanyakan gorengannya, kalau bisa dikurangin malah gitu. Jadi emang tergantung segmen apa sih yang mau kita garap kayak gitu. Tuh dengerin bos, poin penting nih, target pasar harus tepat. So, nggak masalah selama segmen yang disasar tepat akan selalu ada pembeli yang berdatangan. Nah bos, mau tahu nggak uniknya waralaba gorengan punya Mas Wildan? Kalau biasanya orang mau beli waralaba harus keluar duit, di sini kebalikannya bos. Kamu mau beli waralaba gorengin, tapi nggak ada duit, bisa banget dibayarin dulu. Gimana bos? Cakep nggak tuh? Kalau orang mau bermitra sama kita malah investasi ke mereka. Karena spiritnya bisnis kami ini adalah empati. Empati dalam artian pengen nih semua vendor kemitraan kita tuh sama-sama happy, sama-sama saling menguatkan. Karena kita percaya nih, yang namanya gotong royong, ya kekuatan utamanya di saling menolong. Dan selain itu, cuan bareng-bareng siapapun, dari latar belakang apapun, kita bisa cari cuan bareng lah, gitu. Yuhu, tenang aja, usaha ini imbang banget kok bos. Meski dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan, nggak lupa dong cari cuannya jalan terus. Buktinya aja sekarang udah buka 10 gerai dan akan terus bertambah. Hey, siapa yang udah mulai hitung-hitung perkiraan omset gorengin? Ngaku deh, kalian curious kan? Oh, kalau misalnya porsi sendiri, sebenarnya kan kita punya targetan. Satu gerai itu kita ada 25 porsi. Itu target kami. Bisnis sih receh, cuma gorengan aja. Tapi potensi cuannya lebar uga ya. Kalau sehari bisa dapat omset 3 juta, sebulan berapa tuh? Itu dari 8 outlet loh ya. Kalau outletnya 250, waduh bisa hujan cuan. 720 juta men. Sabi banget nih Mas Wildan lihat peluang cuan. Bagi-bagi lah mas tips bisnisnya. Ya jadi emang kalau ngomongin bisnis, orang selalu ngomong di modal bisnis. Padahal yang paling penting ada model bisnisnya. Model bisnis adalah di tataran manajemennya, perencanaannya, visinya, sama revenue stream yang mau diambil dari mana aja. Nah kalau seandainya kita udah model bisnisnya bagus nih, itu tuh sebenarnya investor atau enggak orang-orang tuh akan merapat sendiri. Nah itu yang paling penting. Nih bocoran lagi ilmu berbisnis versi Mas Wildan. Nah, sebelum ngomongin model bisnisnya, aku selalu memulai bisnis itu dari 3 hal. Pertama itu adalah segmen apa yang mau digarap. Segmen ini bisa basisnya status sosial, atribusi kebudayaan, dan semacamnya. Segmen mana yang mau digarap. Terus yang kedua, kita ngomong soal diferensiasinya. Pembedanya kita dengan bisnis yang lain apa. Sebenarnya kan gampang, kalau misalnya mau bisnis sekarang, lihat aja tuh di jalan yang rame apa. Bakso misalnya. Ya udah kalau bisa bakso tinggal aja diferensiasinya, bakso cabai kek, bakso strawberry kek, pakai apa dan semacamnya. Nah yang ketiga itu yang selalu aku ambil adalah positioningnya. Oke nih kita tahu nih pembedanya kita apa, kelasnya mana. Nah kita mau fokus mau garap yang mana, karena saya sendiri percaya bahwa nggak semua konsumen itu harus kita layani. Kayak gitu. Jadi fokus aja sama yang kita garap apa. Ingat ya bos, semua perbekalan ilmu, model bisnis sampai perhitungan harus seimbang. Jangan berlebihan juga, takutnya kebanyakan teori tapi prakteknya susah. Udah yuk, mulai bisnismu karena yang penting cuan bos. Zaman now menghias rumah kita supaya estetik dan instagramable itu wajib ya. Dan tentunya itu bisa jadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Ya udah kuilah bos, kita bocorin ide bisnis kali ini. Halo bos, apa kabar? Hari ini aku akan berbagi tips ataupun ide bisnis yang mudah dan murah. Salah satunya adalah wall decor seperti ini. Jadi wall decor ini bahan-bahannya mudah banget untuk didapatkan.
Gimana bos? Nggak cuma cookies ya yang bisa dibikin pakai 3 bahan, tapi wall decor juga. Cuma butuh papan MDF yang berasal dari serutan kayu yang dipadatkan, serta kertas karton dan juga lem. Nih, harga modalnya kita kulik dulu ya. MDF berkisar antara 4.000 sampai 6.000 rupiah. Kertas karton sekaligus biaya cetak berkisar antara 7.000 sampai 12.000 rupiah dan masih bisa dipakai untuk 2 bingkai. Lalu lem kertas dan paku tempel seperti ini nggak sampai 1.000 perak untuk 1 bingkai. Let's say modal kita 10.000 rupiah untuk 1 wall decor. Jadi bos semua bisa menjual untuk 1 papan harga ini, untuk 1 papan wall decor ini seharga 15.000 sampai 30.000. Bahkan semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi juga harganya. Cuan kan? Langkah yang pertama tentu kita harus tentukan desainnya dulu. Kita mau desain yang seperti apa, misalnya abstrak atau bisa juga berbentuk line art seperti ini. Seperti ini, bisa juga bentuk-bentuk yang lain atau bisa juga foto keluarga kalian semua gitu bos. Jadi untuk desainnya sendiri sangat bebas. Yup, desainnya bebas banget, freestyle sesuai kreasimu. Bisa pakai gambar custom sesuai request dari pelanggan atau gambar-gambar berbayar di internet. Gak harus bisa desain kan bos, tapi kalau kamu punya skill desain seperti vektor dan line art, ya makin cuan karena bisa jual lebih mahal. Asik. Dan untuk mempermudah, aku juga sudah menyiapkan hasil cetak yang tadi kita sudah pilih. Seperti ini. Ini ada 3 hasil cetak untuk gambar abstrak seperti ini. Dan kita akan buat sekarang juga. Sedikit tips, kalau misalkan bos mencetak seperti ini, bos juga bisa membuat pilihan seperti mau dilaminasi doff atau laminasi glossy. Kelebihannya apa dengan dilaminasi? Dengan dilaminasi nanti hasilnya akan lebih awet kayak gitu. Jadi nggak mudah luntur. Ketebalan dari papan MDF ini sendiri ada berbagai macam. Ada yang dari paling tipis sampai dengan paling tebal. Saran aku buat bos yang mau usaha wall decor seperti ini, gunakan minimal MDF dengan ketebalan 6 mm. Nah, kalau yang saya gunakan sekarang ini adalah papan MDF dengan ketebalan sekitar 9 mm. Udah kebayang kan bos, mudahnya berbisnis wall decor. Jangan leha-leha dulu. Pasang dulu hasil cetaknya ke papan MDF. Saran lagi nih bos, jangan pulaskan lem terlalu tebal ya, karena bisa merusak papernya dan membentuk gelembung. Oke, setelah teraplikasi dengan rata seperti ini lemnya di papan, kita juga bisa langsung tempel media cetaknya tentu dengan hati-hati dan lurus. Tunggu sampai lemnya mengering dan nempel sempurna, abis itu potong bagian samping-sampingnya yang rapi ya bos, biar layak dijual gitu. Tada! Sudah selesai. Keren banget kan? Dan gampang serta mudah untuk mencari bahan-bahannya. Gimana bosku? Dengan modal kurang lebih 10.000 aja kalian bisa jual 15.000 hingga ratusan ribu. Karena kita juga harus menghargai waktu, tenaga juga skill yang kita curahkan untuk menghasilkan suatu karya seperti wall decor ini. Let's say kita bisa jual 20 bingkai per hari dengan modal 10.000 dan harga jual 20.000. Cuan yang kita dapetin 200.000 per hari. Kalau sebulan, ya 6 juta rupiah bisa kita kantongin. Gimana? Udah mau bisnis belum? Mau dong, masa enggak? Karena yang penting cuan bos.